Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kembali lagi kita kepada edisi renungan harian yang mengantarkan kita untuk melakukan aktivitas kita pada hari ini. Firman Tuhan diambil dari Kejadian pasalnya yang ke-45 ayatnya yang ke-24. Kemudian ia melepas saudara-saudaranya serta berkata kepada mereka, "Janganlah berbantah-bantah di jalan." Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, sejatinya sudah menjadi sifat manusia sulit untuk memaafkan orang lain. Apalagi kalau kita lihat dan menjadi pengalaman pribadi ketika kita disakiti oleh teman kita ataupun saudara kita ataupun dari pekerjaan kita. Tentu kita sangat sulit untuk memaafkan apa yang dia perbuat dan apa yang dia lakukan di dalam hidup kita. Dan secara manusiawi kalau boleh kita akui Bapak Ibu Saudara-saudari, ini juga menjadi persoalan di tengah-tengah kehidupan orang-orang Kristen pada masa kini. Kita tidak mau disakiti, tetapi kita mampu menyakiti. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini, kita boleh lihat dari salah satu kisah Alkitab, yaitu tentang kisah Yusuf, yang dimana kisah Yusuf menggambarkan tentang pergumulan, menggambarkan peristiwa yang begitu menyakiti hatinya, yang telah dilakukan oleh saudara-saudarinya. Apa yang boleh dilakukan oleh saudara Yusuf di masa kehidupannya? Mereka harus dendam kepada Yusuf karena dia merupakan salah satu kesayangan oleh ayahnya si Yakub. Tetapi karena latar belakang yang seperti itu, saudara-saudarinya membenci Yusuf dan beralasan bahkan mereka juga memiliki niat untuk menyingkirkan dan membunuh Yusuf dari kehidupan mereka. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, hal itu tidak dilakukan oleh saudara-saudarinya, tetapi mereka membuang Yusuf dan jauh dari kepada keluarga Yakub. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, tentu kalau kita lihat dari kisah Yusuf, dia dibuang, tetapi Tuhan selalu menolong perjalanan kehidupan Yusuf. Bahkan di tengah-tengah kehidupan Yusuf diangkat di tengah-tengah orang-orang yang dijumpainya. Nah, mereka bahkan Tuhan memakai orang lain seperti Potifar untuk membantu Yusuf di dalam hidupnya. Nah, pada saat itu Bapak Ibu Saudara-saudari, kalau boleh kita lihat lagi bagaimana kisah Yusuf ini, dia menjadi terkenal dengan kemampuannya yang menafsir mimpi, dan kemudian orang-orang mulai menyukai Yusuf dan mengangkat menjadi tangan kanan raja. Nah, pada saat itu Bapak Ibu Saudara-saudari, kelaparan besar melanda keluarga Yusuf, yaitu termasuk Yakub dan saudara-saudaranya. Mereka harus datang dan tidak sengaja berjumpa dengan Yusuf. Bapak Ibu Saudara-saudari, dari kisah yang Yusuf alami kita tahu betapa bergumulnya dia, betapa dia tidak menginginkan kembali perjumpaan itu. Ketika dia melihat saudara-saudaranya yang mampu menyakiti hidupnya pada masa-masa yang boleh mereka lalui bersama. Tetapi apa daya Bapak Ibu Saudara-saudari, luar biasanya Yusuf mengingat karya Tuhan di dalam setiap hidupnya, sehingga dia mampu berdamai dan harus berdamai kepada saudara-saudaranya, sehingga pengampunan itu boleh datang di dalam hidup mereka, hidup Yusuf, dan hidup keluarganya. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kembali kepada kita bahwa sudah menjadi salah satu sifat orang-orang Kristen harus hidup di dalam setiap pengampunan. Apapun yang boleh kita lalui, baik itu disakiti oleh orang-orang sekitar, oleh teman-teman kita, ataupun di dunia pekerjaan, tetapi mari tetap ingat dan fokus saja kepada status kita
yaitu orang-orang Kristen, bahwa Yesus mendamaikan manusia harus melalui pengorbanan. Dia datang mengampuni manusia dengan memberikan nyawanya. Tentu pembelajaran ini juga harus menjadi salah satu kehidupan oleh umat Kristen, di mana setiap ada yang menyakiti ataupun di setiap proses hidup kita yang mungkin kita tidak sukai, kita harus mampu mengampuni orang-orang lain, keluarga, termasuk di tengah-tengah pekerjaan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, biarlah firman Tuhan ini mengajarkan kita dan memotivasi kita untuk setiap apapun proses yang kita lalui, apapun itu yang menyakiti hati kita, kita tetap menyatakan dan memperlihatkan pengampunan selalu ada dan datang dari dalam diri kita. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Amin.